Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mawaidah. Pada awal Maret kemarin, sudah listing salah satu perusahaan yang bergerak di pengolahan kelapa sawit, yaitu PT Sumber Tani Agung Resort, atau kode tikernya STAA. Dan hasilnya, saham tersebut berhasil arah dalam 2 hari. Lalu kali ini ada lagi nih perusahaan yang bergerak di industri pengolahan sawit yang akan melakukan IPO, yaitu PT Teladan Prima Argo Terbuka, yang nantinya akan listing dengan kode tiker TLDN. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas prospektusnya. PT Teladan Prima Argo Terbuka didirikan pada tanggal 10 Mei tahun 2004. Awalnya, PT ini didirikan dengan nama PT Sandaran Prima Sawit. Kemudian, pada tanggal 25 Mei tahun 2012, PT ini melakukan merger dengan PT Teladan Agro Resort dan berganti nama menjadi PT Teladan Prima Agro yang kita kenal saat ini. Kantor pusatnya berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. PT ini bergerak di sektor consumer non-cyclical, subsektor plantation dan crops. Untuk kegiatan usaha utamanya yaitu di bidang usaha aktivitas perusahaan holding dan industri pengolahan sawit melalui perusahaan anak. Lalu informasi IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan yaitu sebanyak 2.193.294.500 lembar saham, atau 15% dari total keseluruhan saham yang dimiliki oleh perseroan. Untuk harga penawarannya sendiri, yaitu berkisar di rentang harga Rp520 per lembar sampai dengan Rp600 per lembar. Untuk penawaran awalnya itu sudah dimulai dari tanggal 17 Maret kemarin sampai dengan tanggal 25 Maret tahun 2022. Dan untuk penawaran umumnya, jika tidak ada kendala itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 7 April tahun 2022. Lalu sahamnya akan dicatatkan pada tanggal 11 April 2022. Yang bertindak menjadi underwriter pada IPO kali ini yaitu PT BNI Sekuritas dan PT CMB Niaga Sekuritas. Bagi teman-teman yang ingin tahu track recordnya, bisa kalian cek di pojok kanan atas. Lanjut ke struktur permodalan. Sebelum IPO, saham ini dimiliki oleh 4 pemegang saham utama, yaitu PT Teladan Resort, Bapak Ahmad Gunung, Bapak Wisnu Wardana, dan Bapak Wiwowo Basuki Cokronegoro. Yang kemudian saham mereka akan terdilusi setelah IPO menjadi PT Teladan Resort menjadi 56,11%, Bapak Ahmad Gunung dan Bapak Wisnu Wardana menjadi 14,37%, kemudian Bapak Wiwowo Basuki Cokronegoro menjadi 0,15%. Lalu kepemilikan oleh publik yaitu sebanyak 15%. Dari 100% dana hasil IPO, itu sebanyak 32% akan digunakan untuk keperluan belanja modal, baik oleh perseroan maupun anak perseroan. Rinciannya, sebanyak 23% itu akan digunakan oleh PT Teladan Prima Agro yang akan digunakan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan. Untuk perusahaannya, saya sendiri belum tahu karena tidak ada keterangannya di prospektus. Sehingga kita tidak mengetahui apakah perusahaan yang akan diakuisisi tersebut merupakan perusahaan yang memiliki track record yang baik ataupun yang biasa-biasa saja. Lalu sebanyak 5% itu akan digunakan oleh PT Teladan Prima Sawit, yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik. Kemudian sisanya sebanyak 4% itu akan digunakan oleh PT Daya Lestari, yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas. Lalu, sebanyak 68% itu akan digunakan untuk membayar sebagian pokok hutang, baik hutang perseroan maupun anak perseroan. Untuk rinciannya, sebanyak 46% itu akan digunakan oleh PT Teladan Prima Agro Terbuka. Lalu 14% itu akan digunakan anak perseroan, yaitu PT Teladan Prima Sawit. Lalu 1%-nya digunakan oleh PT Multi Jayantara Abadi, lalu sisanya sekitar 7% itu akan digunakan oleh PT Cahaya Anugrah Plantation. Dan jika kalian cek di prospektus, penggunaan utangnya itu menurut saya
kurang baik, yang digunakan untuk pembiayaan defisit cash flow dan refinancing. Sekedar informasi, refinancing yaitu membayar utang dengan utang baru. Lanjut ke laporan laba, maksud saya laporan posisi keuangan perseroan. Jika kita lihat dari total asetnya terlebih dahulu, tidak ada perubahan yang signifikan, baik penurunan maupun peningkatan. Hanya saja pada tahun 2020 itu terjadi peningkatan pada aset tetap yang, maksud saya aset lancar, yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya piutang pihak berelasi, yaitu PT Sawit Gemilang Abadi, sebanyak 250 miliar. Lalu dari segi liabilitasnya, tidak ada perubahan yang signifikan juga. Hanya saja makin ke sini liabilitas jangka pendeknya makin naik, sedangkan liabilitas jangka panjangnya makin turun. Lalu dari segi ekuitasnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena adanya tambahan uang muka setoran modal yang dilakukan perseroan sebanyak 250 miliar. Lanjut ke laporan laba rugi perseroan. Jika kita lihat dari segi pendapatannya, perseroan selalu berhasil meningkatkan pendapatan setiap tahunnya. Tetapi tidak baik bagi laba ruginya, yang sempat mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir pada tahun 2019 dan 2018. Pada tahun 2019, kerugiannya semakin mendalam jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh BPP perseroan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga disebabkan oleh beban operasi lain yang dilakukan perseroan. Lalu pada tahun 2020, perseroan barulah kembali mencatatkan laba bersih bagi perseroan. Laba bersih tersebut selain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perseroan, hal tersebut disebabkan juga oleh penghasilan operasi lain yang dilakukan oleh perseroan. Untuk rinciannya, kalian bisa cek di prospektus di bagian catatan atas laporan keuangan halaman 86. Lanjut ke perbandingan IPO-nya. Nah, kali ini saya tidak membandingkan dengan perusahaan sejenis, tetapi jika kalian ingin melihat perbandingan dengan perusahaan sejenis, kalian bisa cek saja videonya STAA. Di situ ada perbandingan sejenisnya. Di sini saya akan membandingkan IPO TLDN dengan IPO-nya STAA. Yang pertama dari segi didirikannya. Dari segi didirikannya, STAA lebih unggul atau lebih berpengalaman daripada TLDN. TLDN didirikan pada tahun 2004, sedangkan STAA tahun 1993. Untuk saham yang ditawarkan, menurut saya TLDN lebih liquid dibandingkan STAA. TLDN menawarkan saham sebanyak 15% dari total keseluruhan sahamnya, sedangkan STAA hanya 8,06%. Lalu dari segi harga IPO-nya. Di sini kita belum tahu harga fix TLDN-nya, tetapi TLDN menetapkan rentang harga sekitar Rp520 per lembar sampai dengan Rp600 per lembar. Sedangkan STAA sudah fix di harga Rp600 per lembar. Sehingga ada kemungkinan bahwa TLDN nantinya akan lebih murah dibandingkan STAA. Lalu nilai nominalnya tidak ada perbedaan, sama-sama Rp100 per lembar. Lanjut ke jumlah dana hasil IPO-nya. Di sini TLDN akan meraup dana sebanyak-banyaknya 1 triliun ke atas, 1,3 triliun. Sedangkan STAA hanya setengahnya. Hampir 2 kali lipat perbandingannya. Lalu untuk underwriternya, TLDN mengandeng NI dan YU, sedangkan STAA, YU dan DP. Lanjut ke penggunaan dana hasil IPO-nya. Di sini TLDN akan menggunakan dana hasil IPO-nya sebanyak 32% untuk belanja modal perseroan maupun anak perseroan, dan 68%-nya akan digunakan untuk membayar sebagian pokok hutang. Sedangkan STAA, IPO-nya kemarin digunakan 100% untuk keperluan belanja modal. Lalu dari segi aset, di sini STAA lebih unggul daripada TLDN, perbedaannya hampir 800 miliar. Lalu dari segi liabilitas,
TLDN lebih mengkhawatirkan daripada STAA. Liabilitas TLDN itu mencapai 3,7 triliun, sedangkan STA hanya 2,7 triliun. Ada perbedaan sekitar 1 triliun. Untuk ekuitas, di sini ekuitas TLDN sebelum IPO itu 1 triliun sekian, sedangkan STA hampir 3 triliun, yang artinya ada perbedaan hampir 3 kali lipat. Lanjut ke perbedaan pendapatannya. Di sini STA berhasil mencatatkan pendapatan hampir 2 kali lipat daripada TLDN, yaitu TLDN hanya 2 triliun, sedangkan STAA lebih dari 4 triliun. Untuk laba ruginya, TLDN hanya berhasil membukukan laba bersih sebanyak 268 miliar, sedangkan STAA itu membukukan laba sebanyak 804 miliar maksud saya. Lalu dari segi valuasi. Nah, dari segi valuasi ini sudah jelas bahwa STAA lebih unggul daripada TLDN. Di sini saya menggunakan valuasi PER dan PBV ya, teman-teman. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan pendapat pribadi mengenai prospektus yang dilampirkan perusahaan, menurut saya saham ini kurang cocok apabila kalian berminat untuk berinvestasi jangka panjang. Alasannya simpel, yaitu karena ada perusahaan di industri sejenis yang lebih baik dari perusahaan ini, seperti Semar, Aali, SIMP, dan beberapa perusahaan lainnya. Berbeda dengan STAA kemarin, yang walaupun ada perusahaan yang lebih baik darinya, akan tetapi menurut saya, STAA sendiri dari segi penggunaan dana IPO-nya, lalu keuangan perusahaan, dan kinerja di 3 tahun terakhir, itu cukup baik, sehingga cukup layak untuk dipertimbangkan sebagai instrumen investasi. Dengan catatan, tetap memperhatikan laporan keuangannya baik secara kuartal maupun secara tahunan. Sedangkan untuk kalian yang hanya berminat untuk memanfaatkan momentum IPO, menurut saya saham ini juga kurang cocok. Alasannya, yaitu mulai dari harga sahamnya yang mahal, baik secara harga pasarnya maupun valuasinya, kemudian penggunaan dana IPO yang digunakan untuk membayar sebagian pokok hutang, lalu rasio DER-nya yang cukup mengkhawatirkan bagi saya, dan jumlah dana yang diserap itu juga cukup besar, yaitu di atas 1 triliun, sehingga dikhawatirkan akan sulit untuk ARA. Akan tetapi kalian bisa cek sendiri video saya yang berjudul Historical Underwater. Hanya ada beberapa saham saja yang melakukan IPO jumbo dan berhasil untuk ARA di hari pertamanya listing. Jadi masih ada kemungkinan ya bahwa IPO jumbo itu bisa untuk ARA. Sekedar informasi tambahan bagi kalian yang suka berspekulasi dan mungkin bisa menjadi sentimen positif bagi perusahaan ini, yaitu pemegang saham dari PT Teladan Prima Agro Tbk ini adalah PT Teladan Resort, yang juga merupakan pemegang saham dari PT Indika Energi Terbuka. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Tetap ingat bahwa hal ini merupakan pendapat pribadi saya, bukan ajakan untuk membeli ataupun tidak membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di pembahasan video saya selanjutnya.